Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga saja semuanya dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun. Qadarullah bagi yang sedang sakit, semoga saja diberikan kesehatan dan bisa beraktivitas seperti sedia kala. Sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa dahulu. Semoga saja diberikan kemudahan dalam belajar. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Berjumpa kembali dengan saya Dian Santi Warastuti pada pelajaran PKN. Kali ini saya akan membawakan materi tentang kasus pelanggaran HAM. Apa sih pelanggaran HAM ini? Mari kita simak yang berikut. Pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau sekelompok orang termasuk aparat negara, baik yang disengaja maupun karena kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut HAM seseorang atau sekelompok orang yang dijamin oleh undang-undang. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Pelanggaran hak asasi manusia ini dapat terjadi di lingkungan sekitar kita, baik itu di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, maupun negara. Penyebab pelanggaran hak asasi manusia ini ada dua, antara lain karena faktor internal, misalnya karena sikap egois dan individualisme, rendahnya kesadaran terhadap HAM, tidak adanya sikap toleran. Dan untuk faktor eksternal, contohnya adalah penyalahgunaan kekuasaan, ketidaktegasan aparat penegak hukum, penyalahgunaan teknologi maupun kesenjangan sosial. Jenis-jenis pelanggaran hak asasi manusia ini bisa dikategorikan adalah pelanggaran HAM ringan maupun pelanggaran HAM berat yang bisa menghilangkan nyawa manusia. Contoh dari pelanggaran HAM ringan adalah pemukulan, penganiayaan, pencemaran nama baik, pengekangan kebebasan dalam berpendapat. Itu merupakan contoh dari pelanggaran HAM ringan. Dan untuk pelanggaran HAM berat adalah kejahatan genosida. Apa sih genosida itu? Sebuah pembantaian besar-besaran secara sistematis terhadap satu suku bangsa atau sekelompok suku bangsa dengan maksud untuk memusnahkan atau membuat punah suatu bangsa tersebut. Kejahatan kemanusiaan, penyiksaan, kejahatan perang maupun agresi militer. Agresi militer merupakan tindakan, perusakan, ataupun penyerangan suatu wilayah atau tempat yang biasanya bertujuan untuk merebut kedaulatan atau kesejahteraan sebuah negara. Kasus pelanggar HAM di dunia internasional. Contohnya adalah kejahatan terhadap Muslim Rohingya di Myanmar, pembantaian Muslim Bosnia, kejaman Nazi pada masa Hitler, penindasan ras kulit hitam di Afrika, maupun pelanggaran HAM di Suriah. Kasus pelanggaran HAM di Indonesia sendiri dicontohkan pada peristiwa Tanjung Priok di tahun 1984, kasus terbunuhnya Marsina di tahun 1993, kasus terbunuhnya wartawan Udin di tahun 1996, tragedi Trisakti dan Semanggi di tahun 1998, dan kekerasan Timor Timur pasca jajak pendapat di tahun 1999. Dari pembahasan kali ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa pelanggaran HAM pada dasarnya merupakan bentuk penyimpangan terhadap kewajiban asasi manusia. Pelanggaran HAM dapat dibedakan menjadi dua, yakni pelanggaran HAM ringan dan pelanggaran HAM berat. Tugas mandiri kalian di pembelajaran sore hari ini adalah menjelaskan secara singkat contoh kasus pelanggaran HAM baik berat maupun ringan. Contohnya, kalau kalian memilih pelanggaran HAM berat di Tanjung Priok, kalian jelaskan kenapa kasus Tanjung Priok ini terjadi, karena alasan-alasan apa, istilahnya kronologis terjadinya kasus Tanjung Priok ini.
Kalian bisa mengerjakannya di Setara Daring ataupun di buku kalian. Jika kalian mengerjakannya di buku, maka kalian harus foto, kirimkan ke saya by WA. Selamat mengerjakan. Atau kalau kalian mengalami kesulitan, kalian bisa WA saya di nomor yang tertera pada layar kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.